Baik, selamat pagi untuk adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Francisca Orensori Mating dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi bimbingan dan konseling semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji statistik. Yaitu uji statistik yang saya ambil yaitu uji tes sampel independen. Ya, baik. Di sini uji tes sampel independen merupakan prosedur uji T untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata kedua kelompok kasus. Adik mungkin ada yang sudah pernah dengar tentang uji tes sampel independen? Ya, pasti belum ya. Baik. Di sini kasus yang diuji bersifat acak ya. Kasus itu bersifat acak. Kasus yang diuji bersifat acak yaitu pengujian kasus hipotesis dengan distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel pengujian disebut dengan tabel T student. Ya, kriteria data untuk uji T sampel independen yaitu yang pertama, data untuk sampel bersifat independen. Yang kedua, sampel acak distribusi normal. Yang berikut yaitu fungsi pengujian untuk uji T. Ya, fungsi dari uji tes sampel independen ini mempunyai beberapa fungsi ya. Fungsi yang pertama yaitu untuk memperkirakan interval rata-rata. Yang kedua yaitu untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel. Yang ketiga yaitu untuk untuk mengetahui batas penerimaan suatu hipotesis. Yang keempat yaitu untuk menguji layak tidaknya sebuah pernyataan dapat dipercaya atau tidak. Baik adik-adik, di sini saya akan memberikan satu contoh. Mungkin adik-adik bisa mencatatnya di buku masing-masing ya. Ya, baik. Sudah menyiapkan bukunya, baik. Di sini ibu akan membacakan sebuah contoh. Mungkin adik-adik bisa menulisnya ya. Baik. Contohnya yaitu seorang kepala sekolah menyatakan bahwa jumlah rata-rata prestasi siswa di sekolah X adalah 60 orang. Untuk membuktikan benar tidaknya pernyataan tersebut, maka diambil sampel secara random atau acak sebanyak 60 hari belajar dengan diperoleh rata-rata 32 orang dengan standar deviasi 12 orang. Ya, adik-adik sudah mencatatnya? Baik, di sini ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya. Langsung saja kita jawab. Yang pertama langsung ya, yaitu yang pertama HO di sini adalah 60 orang. 60 orang yaitu tidak ada perbedaan prestasi siswa tahun lalu dengan tahun sekarang ya. Yang kedua HA yaitu 60 orang. HA dalam itu tanda tanya itu 60 orang. 60 orang di sini ada perbedaan prestasi siswa antara tahun lalu dengan tahun sekarang. Yang berikut itu adalah titik kritis T pada A sama dengan 0,05 dan DF 19. Tabel yaitu 2,983. Yang kedua yaitu
titik kritis T pada A. Titik kritis ya. Titik kritis pada A. Titik kritis pada A yaitu 0,05 dan DF sama dengan 19. Tabel yaitu 2,093. Tabelnya adalah 2,093. Yang berikut adalah HO ditolak bila T hitung lebih besar T tabel 2,09. HA diterima bila T hitung lebih kecil T tabel 2,093. Yang berikut itu adalah kita uji T sampel. Ya, bisa ibu menghapusnya ya. Yang berikut itu kita uji T. Uji T yaitu yang pertama T hitung. T hitung sama dengan X kurang U bagi S bagi N. Yaitu yang pertama itu X kurang U bagi S kurang ES bagi panggilan N. Yang berikut yaitu T hitung sama dengan 32 kurang 60. 32 kurang 60. 32 kurang 60 itu diambil dari 60. 32 kurang 60. Oke, bagi di sini yaitu 12 bagi 60. Yang berikut yaitu T hitung. T hitung sama dengan min 26. Adik bisa mengetahui ya bahwa 30 min 2,6 yaitu 32 bagi dengan 60. Yaitu bagi 12 bagi 60 yaitu sama dengan 0,2. Yang pertama, yang berikut adalah T hitung. T hitung sama dengan min 26 bagi dengan 0,2 sama dengan min 130. Min 130. Yang berikut yaitu karena nilai T hitung sama dengan 130 lebih kecil dari T tabel 0,093, HO diterima. Jadi kesimpulan di sini adalah ada perbedaan prestasi siswa tahun lalu dengan tahun sekarang. Ya, pernyataan dengan jawaban dengan contoh soal yang kakak berikan mungkin bisa dipahami ya. Apakah sudah mengerti atau mungkin ada pertanyaan bisa diajukan tangan ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Francisca Orange Makin mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.